Halo kawanku, kita bertemu kembali. Untuk kali ini kita bertemu di kabel serat optik ya, atau fiber optik. Ada yang bertanya di media sosial saya, apa perbedaan antara kabel optik atau dengan serat optik, yang pada prinsipnya itu adalah sesuatu yang sama, hanya merupakan bagian dari suatu sistem atau bagian dari suatu produk. Jadi kalau yang namanya serat optik, serat itu adalah serabutnya ya, mirip dengan yang seperti ada di dalam kabel serat tembaga ini. Nah, ini serabut-serabutnya itu kalau di dalam kabel optik atau fiber optik disebut dengan serat optik. Nah, kalau dalam kabel listrik, satu untai ini ya nanti akan dijadikan satu dan terdiri dari banyak serabut. Nah, begitu juga sama dengan yang ada di dalam kabel fiber optik. Dari banyaknya serabut-serabut ini kemudian akan dimasukkan ke dalam satu kabel tunggal. Di dalamnya ini, nah ini akan berisi banyak serabut. Nah, serabut ini terbuat dari kaca dan masing-masing serabut ini memiliki isolator khusus. Jadi dia isolatornya adalah satu serabut satu isolator, tidak sama dengan yang seperti ada di serabut tembaga, itu berbeda sama sekali. Nah, kemudian cara kerjanya bagaimana Bang? Nah, ada yang bertanya juga, cara kerjanya kabel optik ini atau fiber optik ini merupakan kabel penghantar cahaya atau pantulan daripada cahaya atau pembiasan dari cahaya. Kalau di dalam kabel biasa itu terjadi aliran medan elektron atau elektromagnet atau elektron listrik ya. Jadi antara yang negatif ke yang positif. Tapi kalau di dalam serat optik atau dalam kabel fiber optik itu bekerjanya bukan elektron yang mengalir, tapi dia yang mengalir itu adalah berupa pulsa-pulsa sinar atau pulsa-pulsa dari kedipan cahaya yang dia mempunyai frekuensi tertentu yang kemudian dikirimkan melewati kaca di dalam serabut ini. Nah, kaca di dalam serabut ini nanti akan bertugas untuk membawa pantulan cahaya tadi ya, yang berkedip-kedip tadi dengan frekuensi tertentu tadi ke suatu tempat yang dituju. Makanya disebut dengan kabel serat optik. Nah, berikutnya Bang, ada yang bertanya juga, bagaimana cara untuk dia bisa menerjemahkan cahayanya. Nah, kalau seperti itu adalah merupakan tugas daripada konektor. Jadi di suatu akhir nanti, akhir dari kabel serat optik ini itu nanti diberi konektor. Baik konektor untuk pemancarnya, penerima pemancarnya, ataupun konektor untuk pemancarannya. Itu berbeda. Kalau konektor penerimanya, dia nanti akan berupa juga lensa yang kemudian diterjemahkan dan sinarnya diterima oleh sebuah optik penerima juga ya, uncian lensa penerima. Nah, kalau yang sebagai pemancarnya, dia juga sama, dia akan memberikan informasi dari sistem untai pemancar optik ke kabelnya itu melalui sebuah konektor yang disebut dengan konektor fokus optik. Nah, dan situlah konektornya akan memancarkan ke tempat yang lain. Jadi serat optik ini pada prinsipnya dia bekerja dengan sinar dan bukan bekerja dengan aliran elektron. Itu perbedaan utamanya. Kemudian dari desain kabelnya, untuk serat optik itu kabelnya itu didesain khusus. Artinya apa? Di dalam satu untai kabel optik tunggal ini, dia di dalamnya terdapat minyak. Ya, terdapat minyak yang menyatukan dari adanya sekitar kurang lebih 5 sampai 6 warna di sini. Itu dijadikan satu ke dalam kabel ini dan di dalamnya ada minyaknya. Tujuan minyak adalah untuk elastisitas dari kabel ini. Karena kabel ini kaca dan dia mudah patah, maka dia harus dibuat dengan sekaku mungkin, kemudian setebal mungkin isolatornya, dan dia tidak boleh dioperasikan dalam kondisi tertekuk 90 derajat.
ya. Idealnya dia kurang dari 30 derajat, itu akan lebih aman. Selebih dari 30 derajat ada kemungkinan bisa patah dan kemudian tidak bekerja. Coba bayangkan bagaimana cara menyambung kabel serat optik ini jika dia putus. Itu ada teknologinya dan ada mesinnya atau alatnya tersendiri. Oke kawanku, jadi itulah sedikit kerja daripada kabel serat optik. Ini menjadi perhatian bahwa kita saat ini sedang memakai kabel ini. Di mana-mana kita memakai kabel ini untuk saluran internet dan saluran data dari provider dan dari antar benua. Itulah zaman now.